Shalom, puji Tuhan. Pada saat ini kita kembali lagi untuk beribadah. Mari saudara, saudari, Bapak, Ibu, mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, jiwa kita hanya untuk tertuju kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan memulai ibadah kita. Ya Bapa, ya Yesus, hanya kepadamu Bapa kami berlari ya Bapa. Hanya kepadamu ya Bapa kami berkata-kata ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami bersyukur atas anugerah dan kekuatan-Mu, atas penyertaan-Mu hari demi hari yang boleh kami lewati ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, biarkanlah mulut kami, hati kami memuji Engkau saja ya Bapa. Biarkanlah jiwa kami ya Bapa melekat akan Engkau. Hanya Engkau juru selamat kami ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami buka ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ya Bapa. Biarkanlah Roh-Mu mencampur tangannya Bapa ada dalam ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Puji syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari kita katakan bersama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya doa kita pada hari ini. Mari saudara, kita naikkan pujian kita, semangat bagi Tuhan Allah kita. Mari kita berkata segala puji syukur. Semua
puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya selalu berdoa dan berharap agar kita semua selalu sehat, terjaga bersama dengan Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita persiapkan Alkitab kita persiapkan hati kita juga dengan sungguh untuk benar-benar siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satukan hati kita akan berdoa. Kita berdoa. Ibaralaya sikia takaralaya takaradabalaya takarade. Bapa, pada saat ini kembali kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa bagi tiap diri kami, jamah dan urapi tiap diri kami. Kami persiapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang aku pasti bisa. Tentang aku pasti bisa. Kita akan belajar dari salah satu tokoh Bapak Ibu, yaitu seorang Daud. Bagaimana Daud ini diperhadapkan oleh Tuhan dengan sebuah permasalahan yang besar, tidak tanggung-tanggung. Dia harus menyelamatkan bangsanya dari cengkraman orang Filistin, dan musuh terberatnya ialah Goliat. Tetapi Bapak Ibu, Daud berhasil menang menghadapi Goliat, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 17. Kita buka Alkitab kita. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-50 dikatakan bahwa dari mulai ayat 49 terlebih dahulu dikatakan, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50-nya. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Betapa luar biasa Daud mengalahkan seorang Goliat hanya dengan alat sederhana yang kalau bisa disebutkan pada zaman sekarang ialah ketapel. Sedangkan Goliat mendatangi Daud itu dengan pedang, perisai, dan lain sebagainya, dengan senjata-senjata yang tajam, senjata perang. Betapa luar biasa seorang Daud itu. Daud menghadapi Goliat dengan sebuah keyakinan yang pasti. Dia berkata kepada dirinya bahwa aku pasti bisa. Ini pula yang harus kita pahami Bapak Ibu. Di masa-masa seperti ini memang sulit bagi kita. Tetapi ketika kita selalu berkata kepada diri kita sendiri bahwa aku pasti bisa, aku pasti mampu, saya yakin percaya bahwa banyak jalan, banyak solusi Tuhan pasti sediakan bagi tiap diri kita. Kita akan belajar lebih lagi dari seorang Daud ini tentang aku pasti bisa. Ada beberapa hal penting yang akan kita pelajari bersama, bahwa sebuah keyakinan ketika kita berkata aku pasti bisa, itu akan benar-benar terjadi ketika kita menyadari beberapa hal ini. Ada beberapa hal penting Bapak Ibu. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-37-nya tetap dalam 1 Samuel pasal 17 Bapak Ibu. Ayat 37 dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Wow Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa firman Tuhan ini. Daud yakin ketika dia berkata aku pasti bisa, dia tidak hanya yakin percaya bahwa dia bergerak tidak seorang diri. Dia yakin percaya bahwa Tuhan pasti menyertai dirinya. Karena apa? Karena dia sudah memiliki berbagai pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Ini hal yang pertama. Ketika kita berkata kepada diri kita, aku pasti bisa, harus yakin sepenuhnya bahwa pengalaman-pengalaman hidup yang selama ini kita boleh jalani, kita jalani itu bersama dengan Tuhan, maka saat ini pula situasi yang sulit mungkin bagi kita itu akan mampu terlewati. Karena apa? Karena kita sudah semakin hari semakin terlatih, dilatih lebih dan lebih lagi oleh Tuhan. Ini hal yang pertama Bapak Ibu, yaitu aku pasti bisa. Karena apa? Karena kita memiliki berbagai pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Lalu hal yang kedua Bapak Ibu, perhatikan ayat 38 dan 39-nya. Tetapi saya ingin mengajak kita berfokus di ayat 39-nya. Dikatakan bahwa, maka berkatalah Daud kepada Saul,
Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Bapak Ibu, ketika Daud mau menghadapi Goliat, Saul itu berusaha untuk memperlengkapi Daud dengan perlengkapan senjatanya. Ya, wajar saja dong. Ya, kan namanya juga berperang, tentu harus dengan perlengkapan. Ini menggambarkan bagaimana kita seringkali berusaha untuk memperlengkapi diri ini dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kita nggak akan bisa menang menghadapi apapun tanpa kuasa yang dari Tuhan. Tanpa kekuatan yang sejati yang kita dapat hanya di dalam Tuhan Yesus, bukan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, hal yang kedua yang kita pelajari bahwa aku pasti bisa ketika kita bergerak tidak mengandalkan diri sendiri, bergerak bersama dengan Tuhan. Ini hal yang kedua Bapak Ibu. Perlengkapan-perlengkapan apapun yang seakan-akan mungkin bisa, yang seakan-akan mungkin mampu, menurut pandangan kita, itu tidak menjamin. Hanya kuasa yang dari Tuhanlah yang sepenuhnya menjamin. Lalu hal yang ketiga Bapak Ibu, perhatikan ayat 42-nya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ketika Daud sudah datang menghadapi Goliat, Goliat dengan rendahnya berkata bahwa Daud itu nggak ada apa-apanya dibanding dirinya. Kalau kita baca, iya, memang tidak ada apa-apanya seorang Daud itu. Begitu pula dengan tiap diri kita Bapak Ibu. Sadar nggak sadar, situasi dan kondisi saat ini seakan-akan lebih besar daripada kita. Kita diilustrasikan bagikan benih yang jatuh di semak duri. Yang bukannya benih itu bertumbuh, malahan semak duri itulah yang menghimpit benih itu dan akhirnya benih itu mati. Tetapi kita lupa Bapak Ibu, ketika kita ada di situasi seperti itu, selalu katakan bahwa aku pasti bisa. Karena apa? Karena kita tidak mau terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Ini hal yang ketiga Bapak Ibu. Aku pasti bisa ketika kita tidak terpengaruh, tidak tenggelam di dalam situasi dan kondisi yang ada. Ya, memang kita melihat situasinya seperti ini. Tetapi jangan pernah patah semangat kita. Ada ayat firman Tuhan berkata, jangan pernah padamkan roh. Biarkanlah Roh Kudus itu selalu hidup dan bergerak menguasai hidup kita sepenuhnya. Dengan begitu kita akan menjadi seorang pemenang bersama dengan Tuhan. Ini hal yang ketiga. Lalu hal yang keempat Bapak Ibu. Dikatakan bahwa di ayat 45-nya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau, yaitu Goliatnya, mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Betapa luar biasa Daud yakin. Meskipun Goliat mendatangi dirinya dengan berbagai perlengkapan senjata yang lengkap. Tetapi dan sebaliknya Goliat melihat Daud hanya mendatangi dia dengan tongkat. Yang menurut ukuran manusia itu nggak seimbang. Sudah pasti Daud pasti akan kalah. Tetapi lepas dari itu semua, Daud berkeyakinan penuh bahwa dirinya pasti bisa mengalahkan Goliat. Karena apa? Karena ia bergerak bersama dengan Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan kita, Yesus kita. Inilah hal yang keempat Bapak Ibu, yaitu aku pasti bisa ketika kita mau bergerak bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita tentang sebuah firman yang sangat luar biasa. Situasi seperti ini, masa-masa seperti ini, pandemi seperti ini, memang tidak mudah bagi kita menghadapinya. Tetapi saya yakin kita akan menjadi seorang pemenang dan selalu berkata, aku pasti bisa. Karena apa? Karena kita mau memiliki berbagai pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Karena apa juga? Karena kita mau bergerak tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Lalu karena apa juga? Karena kita mau tidak terpengaruh dengan situasi yang ada. Dan juga kita selalu bergerak melangkah maju bersama dengan seorang pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan kita, Yesus kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan bagi tiap diri kita. Saya selalu berdoa dan berharap agar kita di masa-masa seperti ini tetap selalu bisa berkata kepada diri kita masing-masing, yaitu aku pasti bisa.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Dimanapun umat Tuhan, Tuhan memberkati selalu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati lumbung-lumbungmu. Keluar masuk Tuhan memberkati selalu. Dan terimalah berkat anugerah Tuhan, terimalah kasih karunia Tuhan bersamamu sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.